Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kita di podcast ceria. Apa Apa aja aja di di podcastin? podcastin. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Pak Rahmat Ya, dari Departemen Quality Control lah. Intinya itu dari atasannya. Oke, gimana kabarnya Pak Rahmat? untuk hari ini alhamdulillah sehat ya. Sangat baik sekali. Mungkin hari ini sibuk sekali ya. Untuk hari Sabtu ini kebetulan ada project ya. Jadi ada masuk hari ini Sabtu. Boleh dong dikenalin ke teman-teman gitu, siapa sih Pak Rahmat? Terus kerja di mana? Terus juga latar belakang karirnya itu seperti apa gitu. Singkat aja ya. Saya di bagian quality assurance untuk bagian new model. Jadi untuk part-part yang akan diprojekkan, akan baru launching itu khususnya masuk ke quality. Jadi di situ nanti ada apa namanya turunan drawing, jadi drawing turun, terus dari quality sendiri pembelajaran drawing dulu. Jadi drawing itu eh, dipelajari tentang poin-poin mana yang akan dibikin di manufaktur, contohnya seperti rangka motor untuk di assemblingnya, untuk seperti itu. Oke, untuk latar belakang karir mungkin boleh diceritain ke teman-teman. Kalau latar belakang karir bisa jauh ini Pak, Ya, soalnya udah lama ini kan ya. Kalau latar latar belakang karir itu singkat saja sih ya. Dulu saya tuh awal-awal masuk tuh di bagian quality patrol. Untuk tugasnya itu quality ke land, jadi untuk patrol di land seperti pengecekan rangka motor, pengecekan welding, terus pengecekan wire, kawat gitu kan. Nah, untuk habis itu naik level lagi jadi quality gate. Jadi dipindah lagi untuk di quality gate untuk poin pengecekan sebelum dikirim. Setelah di quality gate itu saya naik lagi nih ke departemen ekspor. Kebetulan itu lebih ke spesifik lagi pengecekannya, lebih teliti lagi. Nah, untuk selanjutnya lagi naik lagi Pak saya untuk di bagian quality new model ini yang terakhir. Jadi untuk yang benar-benar eh, apa namanya ya, istilahnya itu kritikal. Jadi untuk model ini yang benar-benar belum pernah dibikin, barang-barang benar-benar baru. Nah, ini progres saya itu di situ. Oh ya. Kalau menurut Pak Rahmat sendiri nih, mungkin teman-teman kan banyak belum tahu nih, seberapa penting sih quality control atau departemen quality control itu untuk suatu industri gitu. Kalau untuk suatu industri itu semuanya penting Pak, di suatu perusahaan itu semuanya penting, mulai dari produksi, engineering, bahkan sampai ke HRD pun semuanya penting. Tapi untuk khusus quality sendiri ini sangat-sangat kritikal, soalnya dia itu ada namanya itu inspection. Jadi barang sebelum keluar dari pabrik itu udah dipastikan oke dulu. Nggak mungkin dong pembeli itu beli dari kita itu NG gitu kan, nggak mungkin mau gitu kan. Nah, maka dari itu kualitas itu sangat-sangat penting, menjaga kualitas ibaratnya itu. Oke. Terus kalau menurut Pak Rahmat sendiri nih, kan Pak Rahmat kan job desk-nya itu tidak jauh dari teknologi lah, Ya, betul. tidak jauh dari alat ukur itu. Kalau menurut Pak Rahmat sendiri tuh seberapa pengaruh sih teknologi sekarang tuh buat quality gitu? Kalau untuk teknologi sekarang itu sangat berpengaruh ya Pak, terutama untuk di 4.0. Jadi semua dokumen kequalityan, mulai dari kontrol kualitas, terus bagian measuring, pengukuran segala macam itu harus terdata. Jadi semua part-part yang diukur, jadi harus ada terdata, mulai dari part NG, part OK, terus NG point berapa aja gitu kan. Jadi semuanya itu harus terdata, harus di apa namanya, harus terupdate. Kalau sekarang kan udah nggak pakai ISO lagi, sekarang pakainya IATF. Jadi prosedur mutunya lebih ditingkatkan lagi di bagian dokumentasi. Untuk yang tadinya nulis-nulis tuh, nah sekarang udah diupload semua di komputer gitu. Udah digitalisasi gitu. Digitalisasi.
Oke, Pak Rahmat, mungkin kan di suatu industri itu banyak ya problem itu yang dihadapi. Nah, kalau menurut Mas Rahmat, Pak Rahmat sendiri nih, problem terbesar yang pernah dihadapi itu problem apa dan juga cara penanganannya itu gimana? Kalau problem terbesar sendiri itu biasanya itu antara pemasangan rangka satu dan rangka dua itu tidak matching. Nah, jadi analisanya itu pasti dari awal proses. Pertama, rangka itu terbentuk dari pipa, terus di bending, baru itu di welding. Nah, dari awal proses itu harus diukur apakah pipanya oke, apakah setelah itu bendingannya yang NG, baru apakah setelah asinya yang nggak matching. Nah, di situ problemnya itu biasanya mengacu ke dimensi. Dimensinya tuh tidak sesuai di drawing. Nah, itu masalah paling besar yang sering dihadapi di poin-poin welding itu seperti itu. Harus menangani masalah itu dari awal proses. Dari material datang itu harus mulai diukur, diteliti. Nah, seperti itu, Pak. Oke, kalau boleh tahu nih Pak Rahmat, apa sih keterkaitannya Departemen Quality Control dengan departemen lain gitu, seperti Departemen Produksi, juga Departemen Engineering, juga PPIC gitu. Boleh dijelasin nggak? Oh, boleh. Nah, untuk keterkaitan tuh dalam sebuah perusahaan itu semua terkait. Apalagi produksi yang selaku produksi, engineering selaku yang untuk menyeting jik-jik proses, dan quality sebagai apa namanya, sebagai penjamin kualitas. Nah, jadi untuk bikin satu buah part, satu buah barang itu harus tiga departemen ini harus saling bekerja sama. Untuk pertama produksi harus bikin barang, engineering harus menyeting supaya barang oke, dan quality terus harus mengukur part yang akan dikirim. Sudah oke apa belum. Jadi semuanya itu terkait. Semuanya sama-sama penting. Oh iya. Oke, Departemen QC ya sebagai pegawai kontrak itu di suatu industri. Nah, boleh kasih saran nggak nih keterampilan apa aja gitu yang bisa diasah untuk menjadi seorang operator QC yang profesional gitu? Nah, kalau untuk jadi operator quality yang profesional itu yang pertama itu kita harus teliti, terus harus menguasai alat ukur. Dasar-dasarnya alat ukur itu seperti kaliper, high gig, terus bevel box untuk sudut. Nah, semua itu harus dikuasai. Itu paling dasar dari quality, itu harus menguasai alat ukur, dan satuan milimeter itu harus di luar kepala. Itu saran saya tuh itu. Oke Pak Rahmat, mungkin di luar sana masih pada belum ngerti nih siapa sih Pak Rahmat, juga gimana juga latar belakang karirnya gitu. Boleh diceritain nggak latar belakang karir Pak Rahmat itu dari sebelum kerja di PT saat ini menjadi atasan gitu? Boleh ceritain nggak? Kalau dulu itu pas awal saya kerja itu pas awal lulus, mulai dari PT AHM. Jadi lulus sekolah itu langsung kerja di AHM dari 2016 sampai 2019. Ya, terus itu dari habis kontrak kan, namanya kerja di PT kan habis kontrak. Terus di AHM habis kontrak masuk ke Aisin. Nah, masuk di Aisin itu 2019 sampai 2020. Nah, untuk terakhir ini di PT CNC dari 2020 sampai sekarang. Oh gitu. Ya. Oke Pak Rahmat, selanjutnya boleh nggak sih saya untuk mewakili teman-teman ini meminta saran atau motivasi gitu sebagai karyawan kontrak agar suatu saat nanti itu bisa jadi atasan lah. Kalau enggak ya mungkin jadi karyawan tetap lah, biar teman-teman di sana itu lebih semangat untuk mengasah skillnya gitu, biar diapresiasi oleh industri. Nah, untuk yang pertama ini kalau saya mau kasih saran ya, di sebuah perusahaan itu biasanya kan kita dikasih job satu kan. Nah, terus untuk yang kedua kalinya kan biasanya dikasih job lagi sama atasan. Itu semuanya itu harus diterima, harus. Pertama misal saya dulu awalnya pertama cuma bisa kaliper. Oh Rahmat, kamu besok belajar high kick ya? Oke siapa? Semuanya itu harus ditangkap semua. Walaupun kita nggak jadi karyawan tetap di situ, setidaknya kita tuh ilmunya udah keserap semua. Jadi untuk di PT-PT lain tuh kita langsung bisa menguasai semua alat ukur. Nah, maka dari itu kalau misalkan ada kata-kata negatif nih ya, yang biasanya sering dibilang, wah kamu jangan job desk-nya jangan yang lain-lain, cukup satu aja, kalau disuruh ini jangan mau. Oh jangan, itu salah. Kalau disuruh-suruh itu justru pertimbangin dulu, ini suruhnya karena ada ilmunya apa enggak, terus bermanfaat apa enggak. Kalau ada ilmunya bermanfaat, terima aja. Oh ya Pak, siap, saya siap belajar, saya siap
ganti pekerjaan yang ini gitu. Jadi seperti karir saya di CNC yang pertama jadi patrol, terus quality gate, ekspor, habis itu new project. Nah, jadi semua itu saya serap dan akhirnya saya sekarang sudah bisa menjadi atasan. Ya, jadi intinya itu kalau ada di PT ada yang mau ngasih ilmu harus diterima, harus. Nah, untuk sarannya itu aja sih Pak, yang paling poin pentingnya itu. Mungkin kesimpulannya biar tambah pengalaman terus gitu ya. Betul. Tambah pengalaman, tambah ilmu juga. Iya. Di PT itu jangan sia-sia cuman gaji sebulan habis cuman buat healing, capek kerja gitu kan. Betul, betul, betul. Jadi ilmunya itu diserap semua di PT. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Oke, siap. Mungkin lain kali kita akan membahas hal yang lebih seru lagi lah. Siap. Oke, terima kasih juga buat Pak Rahmat karena sudah hadir Siap Pak. di sela-sela kesibukannya. Oke, Siap. terima kasih. Oke, sekian podcast kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.